Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doraska dari kelompok 3 NIM 22010406. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Hukum Administrasi Negara dan yang saya hormati Bapak Masuki SSY MH. Langsung saja, bahwasanya definisi teori hukum administrasi negara. Teori hukum administrasi negara adalah kerangka konsep pemahaman yang digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum yang mengatur administrasi negara ini, mencakup aturan, prinsip, dan norma yang mengatur cara pemerintah menjalankan tugas administrasinya, termasuk interaksi dengan warga negara, perangkat hukum yang digunakan, dan hubungannya dengan hukum yang lebih umum. Teori ini membantu dalam memahami dasar-dasar hukum administrasi negara, prinsip-prinsipnya, dan bagaimana hukum-hukumnya tersebut diterapkan dalam konteks administrasi. Teori-teori hukum administrasi negara ada 6, yaitu 1. Teori Eka Praja. Teori Eka Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh suatu badan, bentuk ini sudah tentu dikategorisasi karena tidak ada balance atau tandingan dalam era pemerintahannya. Jadi ada hanya pihak eksekutif saja dan bisa muncul pada suatu kerajaan absolut atau pemerintahannya, fascisme. 2. Teori Dwi Praja adalah apabila kekuasaan yang dipegang oleh dua badan, bentuk ini oleh Frank G. Goodenough dikategorikan sebagai lembaga administrasi, unsur penyelenggaraan pemerintahan, dan lembaga politik. Unsur pengatur undang-undangan yaitu 3. Nomor 3, teori Dwi Praja apabila adalah kekuasaan dipegang oleh 3 badan, bentuk ini banyak diusulkan oleh banyak pakar yang menginginkan demokrasi murni, yaitu dengan pemisahan atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 4. Teori Catur Praja. Catur Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh 4 badan, bentuk ini baik apabila benar-benar dijalankan dengan konsekuen, bila tidak akan tampak kemubaziran. Pernah mengatakan bentuk ini menjadi regular gestur quality dan range. Yang kelima, teori Panca Praja. Panca Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh 5 badan, bentuk ini sekarang dianut oleh Indonesia karena walaupun dalam hitungan tepat 6 badan, yaitu konsultatif, eksekutif, legislatif, yudikatif, inspektif, dan konsultatif atau eksekutif. Namun dalam kenyataannya konsultatif MPR, anggotanya terdiri dari anggota legislatif, bahkan ketuanya sampai saat ini dipegang oleh 1 orang. Yang keenam, yaitu teori Satu Pajak. Satu pajak adalah suatu kekuasaan yang dipegang oleh 6 badan. 1. Fungsi atau kekuasaan pemerintahan. 2. Fungsi atau kekuasaan perundangan. 3. Fungsi kekuasaan pengadilan. 4. Fungsi kekuasaan keuangan. 5. Fungsi kekuasaan hubungan luar negeri. 6. Fungsi kekuasaan pertahanan negara. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.